ya kita belajar lagi ya hari ini ya. Tentunya harus masih tetap semangat belajar, oke? Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Nah, sekarang kita akan lanjut pembelajaran kita pada subtema yang ketiga. Ya, perhatikan di halaman 59 ada judulnya adalah pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Cuaca itu ada apa aja? Ada yang cerah, hujan, kemudian setengah berawan, ada yang berawan, bahkan ada hujan yang disertai petir, ya kan? Nah, seperti yang kita ketahui juga belakangan ini kan banyak sekali ya terjadi bencana kepada manusia, kepada kita semua pokoknya ya. Banyak keluarga-keluarga kita di Indonesia di bagian-bagian tertentu yang mengalami bencana seperti gempa. Sudah dengar beritanya belum? Terus ada gunung Merapi yang meletus, kemudian ada apa lagi ya? Kemudian ada banjir. Nah, terus salah satunya tadi kita sudah sebutkan ada banjir. Tahu nggak kalau di Bangka Belitung juga ada berita terbaru sekarang lagi banjir loh. Nah, itu kalau nggak salah kemarin sudah terjadi banjir di bagian di daerah Bangka Belitung. Nah, sama halnya tidak sengaja sekali sama dengan teks bacaan kita pada halaman 59 di aktivitas 1 itu ada judulnya diguyur hujan, Pangkal Pinang terendam banjir, tapi daerahnya, kemudian waktunya atau jamnya ya, bahkan harinya juga mungkin berbeda ya, tidak sama dengan cerita ini ya. Jadi coba Miss mau tanya, kalau banjir itu terjadi karena apa? Iya, banjir itu pastinya terjadi karena curah hujan yang tinggi. Akhirnya air yang ada di lautan itu meluap dan keluar, maka terjadilah banjir ya. Curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan banjir, ingat ya. Kemudian kita sebagai manusia, sebagai warga negara yang baik, kita harus apa? Melakukan hal-hal yang kecil sekali tapi berguna untuk hal yang besar. Contohnya ini banjir. Kalau kita buang sampah itu harus pada tempatnya. Ya, kenapa Miss? Masa iya sih jadi tidak banjir? Iya, kalau kita buang sampah sembarangan, kita taruh di parek atau di mana di jalan, terus tiba-tiba jalan airnya ngalir sampai ke saluran, akhirnya salurannya mampet. Ya, kalau mampet airnya bisa jalan nggak? Nggak bisa, maka terjadi banjir. Kalau sudah banjir, banyak sekali penyakit yang terjadi, ya kan? Bisa gatal-gatal. Terus apalagi kalau banjirnya tinggi, mau tinggal di mana? Ya kan? Jadi anak-anak, kalau mau buang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, kembali lagi di aktivitas 1 ini. Diguyur hujan, Pangkal Pinang terendam banjir. Ada 2 paragrafnya pendek-pendek. Kalian cari jawabannya yang ada di bagian bawah. Jadi caranya mencari jawaban itu adalah membaca teksnya terlebih dahulu. Maka kalian dapat menjawab. Di bawahnya itu ada 5 soal yang harus kalian temukan jawabannya berdasarkan teks yang Pangkal Pinang tadi ya, yang diguyur hujan tadi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan langsung ke aktivitas ketiga pada halaman 60. Perhatikan di situ ada soal cerita tentang pecahan. Ingat ya, kalau kemarin langsung ke angkanya, sekarang kita dalam bentuk soal cerita. Miss kasih contoh nomor 1. Miss bacakan nomor 1 ya. Ibu memotong kue menjadi 7 bagian. Nah, semuanya ada 7 bagian. Ibu memberikan 2 bagian kepada ayah, 3 bagian kepada kakak. Yang ditanya, berapa bagian roti yang dibagikan kepada ayah dan kakak? Tadi kan dibagikan kepada ayah, dibagikan kepada kakak. Artinya berapa semuanya yang ditanya? Berarti kita harus tambahkan. Ya, ingat ya? Bagian dari si ayah. Ayah tadi dapatnya 2 bagian. 2 bagian dari berapa bagian semuanya? Dari 7 bagian. Kita tambah. Yang didapat si kakak dapat 3 bagian. Jadi 3 dari 7 bagian. Ini kan sama ya? Di bawahnya sama-sama angka 7. Mudah sekali
2 ditambah 3, 5 per 7. Ini ditambah dengan ini adalah 5. Karena bagian angkanya sama, maka langsung aja kita taruh angka 7. Jadi jawabannya adalah 5 per 7. Ini untuk nomor 1 ya. Itu adalah untuk nomor 1. Jadi jawaban nomor 1, 2 per 7 ditambah 3 per 7 sama dengan 5 per 7. Ini paham ya? Kemudian kalian cari lagi jawaban untuk nomor 2 sampai dengan nomor 5. Ya, kalian harus lebih menyimak lagi ya, karena ada beberapa nama bagian, tapi di bagian pertanyaan misalnya ada 3 orang yang dibagikan, tapi di bagian pertanyaan ditanya 2. Harus lebih teliti ya. Ya, belum tentu semuanya yang ditanya, oke? Ya, itu sebagai informasinya saja. Kemudian kita lanjutkan langsung ke halaman 62 pada aktivitas kelima dan keenam, itu Miss gabung adalah pelajaran seni budaya ya atau SBDP. Di aktivitas kelima mudah sekali, kalian hanya disuruh untuk menggambarnya, menggambar seperti jenis garis dan nama bidang di aktivitas keenam. Aktivitas kelima membuat menggambar garis, putus-putus itu garisnya seperti apa? Putus, ya kan? Garisnya putus-putus, ya, bisa ke samping, bisa ke bawah, tapi dengan putus-putus. Jadi itu adalah garis putus-putus. Kemudian yang kedua, garis yang tebal. Bagaimana? Kalian tulis garisnya dengan tebal. Kemudian lengkung, zigzag, lurus, panjang, ya. Kemudian pada aktivitas keenam itu nama bidang. Kalian sudah pernah belajar kan? Bagaimana bidang-bidang di kelas 2 sudah pernah belajar pasti. Bagaimana itu persegi, bagaimana itu lingkaran, belah ketupat, setengah lingkaran, bahkan segi 5. Contoh yang pertama aja ya, yang di aktivitas ke-6 itu ada persegi. Nah, ini adalah persegi. Ya. Kalau biasanya banyak orang menyebutnya segi 4, tapi sekarang disebut dengan persegi. Kemudian lingkaran, tahu ya lingkaran seperti ini. Kemudian kalian gambar lagi belah ketupat, setengah lingkaran, dan segi 5. Kemudian kita lanjutkan lagi ke pembelajaran kedua pada halaman 63 di aktivitas pertama. Kalau biasanya itu ada teks juga ya. Kalau biasanya kita mencari jawaban, sekarang kita diajak untuk membuat pertanyaan. Di semester 1 juga sudah kita pelajari fungsi dari kata apa, bagaimana, di mana, kapan, ya kan? Banyak kata tanya. Kemudian ini di aktivitas pertama ada teks bacaan dengan judul acara panen padi yang gagal. Jadi informasinya kalian baca terlebih dahulu. Kemudian kalian dapat membuat pertanyaan berdasarkan informasi dalam teks tersebut. Misalnya ya, saya kasihkan contoh nomor yang pertama, itu pertanyaannya masih dalam bentuk titik-titik. Kemudian pada jawabannya sudah telah tersedia. Jenis tanaman yang Pak Badrun tanam adalah padi. Ya, kira-kira kata tanya apa yang tepat? Menggunakan kata tanya apa. Kalau apa itu kan untuk mengetahui atau mencari informasi sesuatu ya pokoknya ya. Nah, jadi misalnya nomor 1, jenis tanaman apa yang ditanam Pak Badrun? Kalau pertanyaannya seperti itu nyambung nggak? Kalau dijawab jenis tanaman yang Pak Badrun tanam adalah padi, nyambung ya? Atau bisa juga apa jenis tanaman yang Pak Badrun tanam? Ya, menggunakan kata apa. Tapi tidak semuanya menggunakan kata apa. Kalian simak dulu setiap jawabannya seperti nomor 2, 3, 4, dan 5. Ya, nomor 1 tadi hanya contoh. Jadi misalnya, misalnya jawabannya jenis tanaman yang Pak Badrun tanam adalah padi. Ya, harus disimak kira-kira kata tanya apa yang tepat untuk dapat dijadikan kalimat pertanyaan. Ulangi ya, jenis tanaman apa yang ditanam Pak Badrun, atau apa jenis tanaman yang Pak Badrun tanam. Nah, ingat ya, jangan lupa tanda baca. Kalau pertanyaan yang lebih penting itu ada kata tanda tanya. Kemudian kalau mau buat nama diawali dengan huruf kapital ya. Kalau ada nama orang diawali dengan huruf kapital. Seperti Badrun. Badrun itu kan nama orang. Pak Badrun. Nah, perhatikan ada kata Pak Badrun. Badrun itu paknya boleh dibuat huruf besar. Kemudian Badrun huruf B besar. Ya, seperti itu ya tanda bacanya yang simpel. Jangan lupa.
Kemudian kalian teruskan nomor 2 sampai dengan nomor 5. Kemudian lanjut ke aktivitas ketiga pada halaman 64. Nah, itu adalah pembelajaran tentang olahraga. Perhatikan di aktivitas ketiga, di situ ada gambar. Itu gambar apa ya? Mereka sedang, itu satu orang. Itu adalah tahap-tahapan dalam melompat. Jadi mudah sekali, di bawahnya ada pertanyaan, hewan apa yang ditirukan pada gambar? Seperti hewan apa kira-kira kalau melompat seperti ini? Ya. Kemudian sikap yang tepat untuk menirukan hewan pada gambar itu apa? Sikapnya bagaimana? Ya, kalian temukan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke ya. Kemudian yang terakhir di halaman 66, perhatikan pada aktivitas kelima. Nah, jadi kita harus tahu ya bahwa Indonesia itu terbagi dari beberapa macam ya, beraneka ragam, baik dari segi daerah, mungkin ada juga apa ya, bahasa, bahkan makanan-makanan khas daerah. Nah, perhatikan di halaman 66 pada aktivitas kelima itu ada 6 gambar, ada 6 makanan. Kalian pasti mengenalinya seperti ada siomay, kemudian es pisang hijau, tahu gejrot, terus ada bir pletok, asinan buah dan rendang. Nah, Miss kasih contoh yang pertama, ada somai. Kalian pasti pernah ya melihat atau makan somai. Nah, ya, somai itu dari mana sih? Somai itu adalah dari Jawa Barat, ya, atau tepatnya itu di kota Bandung, daerah Bandung, ya, itu dari Jawa Barat atau Bandung. Kemudian di aktivitas ke-6, tulislah cara memupuk rasa persatuan di sekolah. Cara memupuk rasa persatuannya bagaimana? Kalian tuliskan ada 5 cara. Yang diminta di sini ada 5 cara ya. Kalian tuliskan ya. Jadi jangan lupa aktivitas 5 dan ke-6 kalian kerjakan. Oke, sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Kalau masih ada yang bingung boleh tanyakan ke Miss ya. Kita akhiri dengan doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to our activities today. Now we are going to finish our study. Please help us to remember our lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Selamat belajar.